Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fikri Maulana Lamsyah akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu menjelaskan tentang judul makalah kami dan pertanyaan yang menarik dari hasil diskusi kemarin. Kami dari kelompok 6 kemarin membahas masalah klasifikasi hadis berdasarkan penisbahannya. Nah, berdasarkan penisbahannya ini hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis marfu, hadis mauquf, dan juga hadis maqtu. Hadis marfu adalah hadis yang dinisbahkan maupun diriwayatkan maupun disandarkan itu sampai langsung kepada Rasulullah. Yang mana disandarkan itu terakhir ya kepada Rasulullah. Kemudian hadis mauquf ini hadis yang disandarkan maupun dinisbahkan itu hanya sampai kepada sahabat Abu Bakar, Umar, dan lain sebagainya, dan sahabat-sahabat lainnya yang hidup di zaman Rasulullah, namun tidak sampai kepada Rasulullah. Kemudian hadis yang terakhir yaitu ada hadis maqtu, yang mana hadis maqtu ini adalah hadis yang dinisbahkan maupun disandarkan hanya sampai tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yaitu murid daripada para sahabat-sahabat Rasulullah, tidak sampai kepada sahabat, dan juga apalagi tidak sampai ke Rasulullah, itu tidak sampai. Nah, dari diskusi kemarin ada satu pertanyaan yang menarik, yaitu apa perbedaan dari hadis mauquf, yaitu hadis yang disandarkan kepada para sahabat, dan juga perbedaannya dengan qaul sahabi. Nah, untuk pertanyaan ini kuncinya saya rasa hanya satu, yaitu perbedaan pendapat para ulama tentang esensi maupun pengertian dari hadis tersebut. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya hadis itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, hanya bersumber dari Rasulullah, yaitu baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pendapat yang kedua, bahwasanya hadis itu segala sesuatu yang bersumber dari tabi'in, daripada sahabat, dan juga pada Rasulullah, tidak sebatas segala sesuatu yang berdasarkan hanya kepada Rasulullah, seperti itu loh. Dari sahabat pun bisa disebut sebagai hadis, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan dari para sahabat juga bisa disebut sebagai hadis. Nah, dari perbedaan pendapat para ulama tentang esensi maupun pengertian dari hadis inilah muncul dari pendapat para ulama yang menganggap bahwasanya hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, hanya dari Rasulullah. Itu menganggap bahwasanya segala sesuatu maupun perkataan dari para sahabat itu disebut sebagai qaul sahabi. Sedangkan para ulama yang berpendapat bahwasanya segala sesuatu yang bersumber dari sahabat, tabi'in maupun Rasulullah itu adalah sebuah hadis, itulah yang disebut dengan hadis mauquf. Jadi hadis mauquf dan juga qaul sahabi itu pada dasarnya sama-sama disandarkan dari sahabat. Namun kalau sahabi hanya berupa perkataan, sedangkan hadis mauquf segala sesuatu baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan dari para sahabat. Jadi kuncinya hanya dari pendapat para ulama yang berbeda tentang apa itu hadis dan pengertian hadis itu seperti apa. Mungkin seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu sebab-sebab tertolaknya hadis dan juga apa nama riwayat tersebut. Nah, riwayat yang berkenaan. Sebab-sebab tertolaknya hadis itu bisa karena sanadnya itu terputus, kemudian terdapat ilat di dalam matannya atau isinya, kemudian terdapat kecacatan dalam perawi, kecacatan perawi, baik karena perawinya itu adalah orang yang fasik, yaitu orang-orang yang sering berbohong maupun pernah melakukan dosa-dosa kecil, sering melakukan dosa kecil, dan juga pernah melakukan dosa besar. Kemudian bisa juga karena para perawinya itu pernah maupun sempat dituduh sebagai orang-orang yang pernah berbohong, melakukan dusta, seperti itu. Jadi sehingga terdapat kecacatan dari para perawi dan juga terdapat ilat di dalam matannya, kemudian sanadnya pun terputus. Nah, dengan demikian periwayatan yang seperti ini bisa disebut sebagai hadis maudhu, yaitu hadis palsu, yang mana hadis tersebut tidak diterima maupun tidak dianggap sebagai hadis yang bisa digunakan baik itu dalam hal akidah maupun perbuatan amal. Yang mana hadis maudhu ini juga termasuk dalam pembagian hadis dhaif, hadis yang lemah,
Tetapi hadis maudhu ini bisa dikatakan juga sebagai hadis palsu, yaitu para perawinya yang penuh dengan kecacatan, kesalahan dan lain sebagainya, sehingga sanadnya pun tidak bersambung dan juga terdapat ilat di dalam matannya. Seperti itu. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu hadis berdasarkan klasifikasi, berdasarkan kuantitas dan juga hadis berdasarkan kualitas. Yang pertama dari berdasarkan kuantitas lebih dahulu, terbagi menjadi dua, yaitu hadis ahad dan juga hadis mutawatir. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali sahabat, mana hadis ini bersumber dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh banyak sekali sahabat, yang mana para ulama berpendapat, ada yang berpendapat minimal itu 10 periwayat, bahkan ada yang berpendapat itu lebih, misalkan minimal 15 periwayat. Jadi kita ambil 10 periwayat, saya lebih condong ke 10 periwayat kalau menurut saya. Jadi hadis mutawatir ini hadis yang diriwayatkan oleh minimal 10 periwayat. Kemudian selain itu juga hadis mutawatir ini harus riwayat yang disampaikan itu harus periwayatnya langsung melihat apa yang dikerjakan maupun dilakukan oleh Rasulullah itu secara langsung. Kemudian hadis ini diriwayatkan secara berkesinambungan ataupun berkepanjangan dari masing-masing tabaqah, baik itu dari masa sahabat, kemudian masa tabi'in sampai tabi'in sampai ke pentakhrijnya. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian yang terakhir, periwayat ini tidak mungkin untuk berdusta karena banyaknya periwayat-periwayat tadi. Tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta. Kemudian hadis ahad, yaitu hadis yang jumlah periwayatnya itu tidak sesuai dengan syarat, tidak memenuhi syarat-syarat dari hadis mutawatir. Kalau misalkan hadis mutawatir tadi 10, minimal 10 periwayat, jika di bawah 10 periwayat maka disebut sebagai hadis ahad. Nah, kemudian hadis yang diklasifikasikan berdasarkan dari kualitasnya ada 3. Kemudian yang pertama itu hadis sahih, kemudian hadis hasan dan juga hadis dhaif. Nah, hadis sahih ini yaitu hadis yang bisa dikatakan sebagai hadis yang sangat kuat. Karena apa? Karena periwayatnya itu adil, kemudian sanadnya bersambung, kemudian perawinya itu dhabit, kuat ingatannya, kemudian yang terakhir dan matannya itu tidak terdapat ilat di dalamnya. Nah, kemudian hadis hasan yang membedakan antara hadis sahih dan juga hadis hasan hanya satu, yaitu kalau hadis sahih itu perawinya dhabit, kuat ingatannya. Nah, kalau hadis hasan ini perawinya tidak dhabit, sehingga turunlah kualitas dari hadis tersebut, disebut sebagai hadis hasan. Nah, kemudian hadis yang terakhir yaitu hadis dhaif, yang mana ini karena perawinya yang tidak dobit, kemudian matannya terdapat ilat dan lain sebagainya, sehingga hadis ini disebut sebagai hadis yang lemah karena tidak ada hal-hal yang menguatkan hadis tersebut sebagai hadis yang memang benar-benar diriwayatkan dari Rasulullah. Dan salah satu pembagian dari hadis dhaif ini juga disebut sebagai hadis maudhu, yang mana hadis ini dikatakan sebagai hadis palsu. Kemudian soal selanjutnya yaitu bagaimana kehujahan dari hadis dhaif dan bagaimana pendapat saya tentang umat Islam yang menggunakan hadis dhaif sebagai motivasi untuk beramal, melakukan amal-amal. Nah, sependek pengetahuan saya, hadis dhaif ini kehujahannya ada pendapat ulama yang mengatakan hadis dhaif ini memang tidak boleh sama sekali digunakan, entah itu dari segi akidah, amal, ibadah dan lain sebagainya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya hadis dhaif bisa digunakan karena masih digolongkan sebagai hadis yang lemah, bukan hadis palsu, yaitu bisa digunakan sebagai motivasi untuk melakukan amal-amal ibadah yang masih tidak tergolong sebagai amal ibadah yang tidak baik, yang misalkan amal ibadah yang syirik dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan hadis dhaif ini dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan maupun hal-hal yang berkaitan dengan akidah, ini yang tidak diperbolehkan karena hadis ini lemah dan masalah akidah itu haruslah dengan keyakinan yang penuh dengan hal-hal maupun dasar-dasar yang memang benar-benar kuat. Nah, kemudian terkait masalah amal ibadah yang dilakukan umat Islam yang didasarkan maupun disandarkan dengan hadis dhaif,
saya tidak mempermasalahkan hal tersebut selagi hal tersebut masih tidak menyalahi syariat-syariat, maka diperbolehkan. Dan saya lebih condong kepada pendapat ulama yang kedua, yaitu boleh mempergunakan hadis doif untuk sebagai motivasi dalam beribadah dan lain sebagainya, selagi itu tidak menyalahi syariat, namun tidak boleh dipergunakan misalkan sebagai dasar untuk melakukan maupun melakukan hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Mungkin seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana cara mengetahui sumber hadis dan bagaimana kualitas hadis tersebut. Cara mengetahui sumber hadis itu ada dua sependek pengetahuan saya, yaitu melalui ilmu riwayah, yang mana ilmu ini khusus membahas masalah tentang pemindahan riwayat dari Rasulullah kepada siapa, kemudian selanjutnya kepada siapa, yang mana hal ini tentu saja akan membuat kita lebih mengetahui bagaimana sanad-sanad maupun riwayat dari hadis tersebut dari siapa kepada siapa. Kemudian tentang pencatatan dari hadis-hadis tersebut kepada siapa dan kepada siapa riwayatnya. Kemudian yang terakhir mempelajari tentang penguraian lafaz-lafaz, apakah lafaz ini memang benar berdasarkan dari Rasulullah atau tidak, seperti itu. Sehingga dari hal ini kita dapat mendeteksi apakah ada illat yang terdapat di dalam lafaz. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu melalui ilmu dirayah, yang mana ilmu dirayah ini adalah ilmu yang khusus membahas tentang keadaan para perawi, kemudian bagaimana status dari para perawi tersebut, kemudian sifat-sifat rawi tersebut seperti apa, sehingga hal ini dapat, dengan demikian kita dapat mengetahui bagaimana status maupun keadaan dari para perawi tersebut. Dengan demikian kita mengetahui bagaimana kualitas dari hadis tersebut, sehingga bisa kita klasifikasikan sebagai apakah hadis ini adalah hadis sahih, apakah hadis ini hadis hasan maupun hadis doif, bahkan menjadi